Ini kongres pertama ya, kongres pertama. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama pidato singkat dari Sufmi Dasko Ahmad yang adalah kader Gerindra, yang adalah Wakil Ketua DPR RI, yang tiba-tiba menyindir PSI tentang perubahan logo, yang tiba-tiba menyindir Joko Widodo, yang tiba-tiba menyindir Kaisang Pangarep. Padahal rakyat Indonesia tahu bahwa mereka ini adalah rekan seperjuangan yang begitu solid memperjuangkan untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. Tetapi inilah yang namanya politik. Kawan bisa jadi lawan. Begitupun sebaliknya. Lawan bisa jadi kawan. Tidak ada yang kekal abadi dalam dunia politik itu. Semuanya hanya demi kepentingan. Apakah ada maksud tertentu? Ataukah apakah ini kode bahwa Gerindra dan PSI di suatu hari nanti tidak akan solid? Sindiran yang diucapkan oleh Sufmi Dasko Ahmad ini tentu akan menimbulkan spekulasi narasi liar, entah itu dari pengamat politik, entah itu dari warganet, entah itu dari kaum-kaum elit, sehingga ada sebuah pertanyaan yang muncul di benak saya maupun Anda, ada apa? Kalau memang ini adalah sebuah kode, maka dapat dipastikan Pilpres di 2029 nanti pasti mereka tidak akan menjadi satu tim lagi. Gerindra dengan calonnya sendiri, PSI pun mungkin akan demikian. Tetapi itu masih sangat amat jauh. Perubahan lambang, perubahan logo dari PSI tentu punya maksud dan tujuan tertentu pula. Semuanya itu sudah dijelaskan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Kenapa logo Mawar itu berubah menjadi gajah? Tetapi apapun itu, saya yang adalah rakyat hanya bisa menaruh harapan bahwa kalian, kaum elit yang punya partai politik, harapan saya tetaplah bergandeng tangan bersama-sama untuk membangun Indonesia, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ada begitu banyak persoalan di bangsa ini, dan tidak ada guna menurut saya saling sindir-menyindir antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Tetapi apapun itu, yang namanya dunia politik semua sudah biasa.
adalah sesuatu yang lumrah. Terkadang sindiran itu datang punya maksud dan tujuan. Terkadang serangan-serangan yang datang, yang dulunya kawan tiba-tiba jadi lawan, pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba bersama-sama mendengar tanggapan dari netizen terkait dengan cuplikan pidato singkat yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad tadi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Apakah pantas seorang Sufmi Dasko Ahmad ini menyindir PSI, menyindir Kaisang Pangarep, menyindir tentang perubahan logo, dan apalagi menyindir Joko Widodo? Mari kita simak bersama-sama. Dasko ini adalah wakil ketua DPR RI. Dasko ini dari Partai Gerindra. Dia juga merangkap sebagai ketua Dewan Penasehat DPP Gkrap. Dasko ini sedang berpidato, tapi sayang ya, pidatonya menyindir partai PSI. Sebenarnya ya, Dasko ini tidak pantas berbicara seperti ini. Walaupun ini hanya sebuah candaan, tapi menunjukkan ya jati diri seorang Dasko yang ternyata mempunyai kebencian kepada Bapak Joko Widodo. Kata si Dasko, saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Ya nggak usah disindir-sindir lah. Ngomong aja to the point, partai PSI. Kata si Dasko, jadi saya lihat-lihat apakah lambangnya Gkrap berubah jadi kancil atau enggak. Terus mereka ketawa. Mereka pikir lucu candaan ini. Secara tidak langsung ya, Dasko ini merendahkan seorang Joko Widodo. Kata si Dasko, ternyata enggak. Masih katanya. Logo mereka masih sama, tidak berubah menurut si Dasko. Kata si Dasko, saya pikir kan saking kreatifnya. Ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong kata Dasko. Yang di sini ntar jadi kancil. Maksudnya partai PSI kan berubah ya, logonya jadi gajah. Jadi Dasko ini bercanda. Nanti yang di sana jadi gajah, yang di sini jadi kancil. Tapi itu bukan omongan dia katanya. Jadi omongan siapa? Kok bisa kau jadi wakil ketua DPR RI sebengak ini kau? Kerja kau cuma bisa menyindir. Walaupun ini candaan, ya sindiran kau ini menyinggung Bapak Joko Widodo. Karena Bapak Joko Widodo adalah ketua pembina di PSI. Kau nggak sadar diri, ya? Jangan jadi orang itu ya kan kacang lupa dengan kulitnya. Prabowo Subianto yang ketua Gerindra tidak mungkin ya berbicara seperti ini. Ini kau yang bukan siapa-siapa, ya hanya kader dari Gerindra tapi berani ya menyindir Bapak Joko Widodo. Menyindir PSI berarti menyindir Bapak Joko Widodo karena Bapak Jokowi adalah pembina di PSI. Jangan kau menabur ya genderang perang antara pendukung Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Joko Widodo. Kau tahu nggak Dasko? Kami pendukung Bapak Joko Widodo akan tegak lurus bersama Joko Widodo. Dan kau jangan lupa, Prabowo Subianto bisa menjadi presiden karena ada jasa Bapak Joko Widodo di dalamnya. Dan kami pendukung Joko Widodo memilih Prabowo Subianto karena ada Gibran Rakabuming Raka di dalamnya. Jangan lupa kau itu. Ya, kami pendukung Joko Widodo tidak abu-abu kayak pendukung Bapak Prabowo Subianto. Ada segelintir orang yang mendukung Bapak Prabowo Subianto tapi membenci wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Sadar diri kalian, ya.
Prabowo Subianto menganggap Joko Widodo adalah sahabatnya. Sementara kalian yang anak buah Bapak Prabowo Subianto malah merendahkan Bapak Joko Widodo. Ini Pak Prabowo ya kan, haruslah melihat nih kader-kadernya yang terlalu kurang ajar. Dasko, 5 kali Bapak Prabowo Subianto meminta anak Joko Widodo untuk menjadi wakilnya. Dan Prabowo Subianto ya tidak akan maju di Pilpres kalau tidak didukung oleh Bapak Joko Widodo. Sadar diri kau. Jangan membuat perpecahan antara pendukung Bapak Prabowo Subianto dengan pendukung Bapak Joko Widodo. Kami yang tegak lurus bersama Joko Widodo selalu mendukung siapapun yang didukung oleh Bapak Joko Widodo. Kami tidak pernah meremehkan yang namanya Bapak Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra. Karena kami berpikir Bapak Joko Widodo mendukung Bapak Prabowo Subianto berarti ya kan kita ini saudara. Sama-sama menginginkan kemajuan negara Republik Indonesia ini. Jadi jangan kau pecah belah. Kau dari sini aja sudah nampak kelicikan kau. Ya, aja semanfaat. Padahal sebenarnya ini bukan Bapak Prabowo Subianto yang suruh. Ini cuman pribadi kau aja karena kau tak suka kepada Bapak Joko Widodo. Sekarang baru ketahuan bahwasanya kau tak suka dengan Bapak Joko Widodo. Dasko, Prabowo Subianto sangat menghormati Bapak Joko Widodo. Sementara kau yang bukan siapa-siapa, ya, yang kedudukannya bukan lebih tinggi daripada Prabowo Subianto, malah berkelakuan seperti ini. Kayak orang nggak punya pendidikan, menyindir, ya, partai PSI yang kau sudah tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah pembina di sana. Buat seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Bapak Joko Widodo, yang tegak lurus bersama Bapak Joko Widodo, ya, jangan termakan omongan si Dasko ini. Jangan kita ribut dengan ya kader-kader Gerindra. Ini hanya sekelompok orang yang memang membenci Bapak Joko Widodo. Sekali lagi buat pendukung Bapak Joko Widodo, ya, khususnya militan Bapak Joko Widodo, mari kita bikin tagar. Masukkan PSI di Senayan 2029. Sufmi Dasko Ahmad serang Jokowi di Kongres pertama PSI. Dasko berada di Kongres pertama pula, yakni Gecraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Baru naik podium, ia langsung mengomentari logo Gecraft apakah sudah berubah atau tidak. Dia pura-pura tak tahu bahwa tak ada perubahan logo. Dia langsung mengatakan ada partai politik yang kongres pertama pula dan ada perubahan logo, yang langsung disambut para audien dengan mengatakan gajah. Ia menyebut kancil untuk perubahan logo Gecraft yang sebetulnya tidak pernah ada. Ini kongres pertama ya, kongres pertama. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gecraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Menurut saya, Sufmi Dasko Ahmad bukan sedang menyerang PSI, melainkan Jokowi. Apalah artinya PSI, 2 kali pemilu tak bisa berbuat banyak, meski sudah juga menjual Jokowi secara terang-terangan. Itu pun saat Jokowi sedang berkuasa penuh pula, yakni pemilu 2019 dan 2024. Artinya PSI tak akan bisa berbuat banyak pada pemilu 2029 ini. Tapi karena kehadiran Jokowi secara total membesarkan PSI menjadi kendaraan politik Jokowi, meski bukan sebagai ketua umum. Dasko terlihat kesal karena Jokowi tak mau berhenti. Bisa jadi juga Sufmi Dasko Ahmad yang menyindir logo PSI yang sebetulnya menyerang ke arah Jokowi
karena khawatir atau takut dengan pilihan politik Jokowi itu. Tapi mana ada pula kata khawatir atau takut dalam kamus politik seorang Sufmi Dasko Ahmad, seorang yang saat ini salah satu yang paling dekat, bahkan disebut operator politik Presiden Prabowo yang paling canggih. Wajah Dasko lebih terlihat kesal ketimbang khawatir atau takut dengan totalitas Jokowi di PSI itu. Jokowi tak berhenti dan potensi gesekan politik semakin besar. Gaya politik Sufmi Dasko Ahmad adalah gaya politik yang akomodatif, mengayomi semua pihak atau kelompok. Bahkan kelompok yang sering disebut garis keras sekalipun, seperti Habib Rizik, ia mau mengulurkan tangan untuk bekerja sama, mengusahakan sisi-sisi yang positif ketimbang mengorek sisi-sisi yang negatif. Mana ada gaya berpolitik sindiran atau bersayap yang dimainkan oleh Sufmi Dasko Ahmad, apalagi secara terang-terangan menyerang pihak lain, PSI atau Jokowi pula orangnya, orang yang semestinya dia sangat hormati. Konon Sufmi Dasko Ahmad termasuk operator politik Jokowi juga, terutama pada periode kedua. Dasko menggantikan Fadlizon sebagai wakil ketua DPR yang dianggap begitu keras kepada Jokowi saat itu. Prabowo mengubah haluan politik bergabung dengan Jokowi. Peran Dasko sangat penting dalam memainkan haluan politik baru itu. Bahkan saking tak sadarnya Dasko bahwa presiden baru telah terpilih, ia bergerak cepat menginisiasi perubahan undang-undang pilkada baru, menghimpit putusan MK yang menutup peluang Kaisang maju pilgub yang akhirnya Prabowo membatalkan akal-akalan politik itu. Kembali lagi pepatah legendaris, tak ada asap kalau tak ada api, bahwa sindiran tajam dan langsung itu yang sebetulnya lebih berupa serangan terhadap PSI yang sebetulnya ke arah Jokowi oleh Sufmi Dasko Ahmad itu hanyalah asap. Apinya ada pada pilihan politik Jokowi yang tak berhenti, mungkin juga membuat gaduh seperti soal dugaan ijazah palsu yang tak kunjung selesai itu. Sebetulnya itu hak politik Jokowi pula sebagai warga negara memainkan terus gaya berpolitiknya. Dasko bukan tidak paham, tapi mungkin sudah tidak tahan meladeninya. Prabowo seperti ingin ditutup dan dikunci. Entahlah sindiran tajam terhadap logo PSI antara gajah dan kancil itu mewakili wajah Sufmi Dasko Ahmad sendiri atau justru mewakili wajah Prabowo. Gajah sudah diterangkan oleh Jokowi bahwa itu simbol kecerdasan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Sayang Dasko tak menerangkan pula simbol kancil yang disebutnya sebagai perubahan logo Gecraft itu yang hanya pura-pura belaka. Tapi kancil sering disebut sebagai simbol kecerdikan, kelincahan, dan juga kebijaksanaan. Kalau gajah bisa menang lawan banteng, maka bisa lebih menang lagi kancil di antara gajah dan banteng. Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang datang dari warganet yang mempertanyakan tentang sindiran pedas yang datang dari Sufmi Dasko Ahmad ini. Dari komentar netizen, benarkah bahwa seorang Dasko tidak pantas untuk menyindir PSI atau tidak pantas untuk menyindir Joko Widodo? Siapa tahu kalau apa yang disuarakan oleh Dasko itu adalah bahasa titipan. Tadi di awal video sudah saya katakan bahwa dalam dunia politik itu kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan. Tidak ada yang kekal abadi. Semuanya hanya demi kepentingan. Ketika kita ketahui bersama-sama bahwa logo gajah melambangkan tentang kecerdasan, kebijaksanaan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, sama halnya juga dengan kancil, melambangkan tentang kecerdikan dan kecerdasan. Cerdik, cerdas adalah
dua persamaan yang melekat, entah itu di dalam diri gajah maupun kancil itu sendiri. Apakah perubahan logo dari PSI merupakan sebuah simbol bahwa di suatu hari nanti PSI akan mampu untuk menggeserkan PDI Perjuangan atau Gerindra? Ada begitu banyak komentar-komentar yang berseliweran di media sosial yang mempertanyakan tentang perubahan logo. Dan juga ada narasi yang menyebutkan bahwa perubahan logo PSI itu merupakan lambang kehancuran. Tetapi apapun komentar dari netizen, apapun spekulasi yang datang dari kita sebagai masyarakat, tentu segala sesuatu yang dilakukan oleh PSI, misalnya tentang perubahan logo, pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Sindiran dari Sufmi Dasko Ahmad yang adalah kader Gerindra juga wakil ketua DPR RI ini pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Tinggal kita mencoba untuk mengikuti. Tinggal kita mencoba untuk mengikuti perkembangan, entah dalam waktu dekat atau lama, tetapi saya sangat yakin semuanya itu punya maksud dan tujuan tertentu. Ada udang di balik batu. Kita tidak merasa terkejut atau kaget ketika tiba-tiba misalnya fanatik-fanatik atau pendukung-pendukung Jokowi mereka mengecam pernyataan dari Sufmi Dasko ini. Walaupun itu dinilai sebagai candaan, tetapi di mata pendukung Jokowi, candaan itu terlalu kurang ajar. Jokowi benar-benar dicampakkan oleh kader Gerindra ini. Sufmi Dasko Ahmad telah mempermalukan PSI, telah mempermalukan Jokowi, dan telah mempermalukan Kaisang Pangarep. Kita masih menunggu apa kira-kira tanggapan dari orang-orang PSI, dari petinggi-petinggi PSI ketika Sufmi Dasko Ahmad ini menyindir PSI. Waktu pasti akan menjawab. Kita yang adalah rakyat tinggal menyaksikan bagaimana sandiwara politik yang akan dimainkan oleh Gerindra dengan PSI ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.